Bismillah, kali ini kita akan membahas sebuah tragedi musibah kecelakaan yang pernah terjadi di jalanan, agar bisa kita jadikan sebuah pelajaran dalam berkendara. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Tabrakan maut di Balikpapan, Kalimantan Timur tiba di rumah duka. Kali pertama terjadi. Setidaknya tercatat ada 13 kali terjadi. Padahal aturan pembatasan waktu bagi angkutan berat juga sudah diterbitkan. Jumat pagi 21 Januari tahun 2022 beredar sebuah foto di media sosial. Dalam foto itu terlihat seorang anak laki-laki menggunakan baju kemeja biru muda yang sedang duduk dengan latar belakang seperti rumah sakit. Dengan caption, "Tolong bantu share yang mengenal plat mobil Daihatsu Elah KT 1887 NT Samarinda telah mengalami kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan karena ada seorang anak kecil yang sekarang kedua orang tuanya sedang dirawat karena luka parah." Melihat pesan tersebut, Afifah Nur Sadiah kaget. Dia mengenali bocah laki-laki tersebut. Itu adalah Aska, putra dari pamannya, Muhammad dan Marwah. Awalnya, dia tak percaya bahwa itu keponakannya. Namun untuk memastikan, dia bergegas buru-buru pergi ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit dengan gemetar dan memberanikan diri, ia mengaku sebagai anggota keluarga dan langsung menemui anak laki-laki tersebut. Betapa kagetnya dia, ternyata benar, anak laki-laki tersebut adalah Aska keponakannya. Aska sedang menjalani perawatan trauma. Dia tampak tak mengalami luka serius, hanya ada sedikit lecet di bagian punggung dan kakinya akibat pecahan kaca. Namun dari keterangan petugas medis, kedua orang tuanya dinyatakan mengalami luka yang amat serius. Sebenarnya, apa yang terjadi pada Aska dan keluarganya? Muhammad Yamin dan Marwah tinggal di sebuah kompleks perumahan Kalimanis, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kalimantan Timur. Ia memiliki 3 orang anak. Yang pertama perempuan saat itu sudah duduk di bangku SMA. Yang kedua laki-laki duduk di bangku SMP. Dan yang ketiga adalah Aska yang berusia 4 tahun. Muhammad Yamin adalah seorang karyawan di sebuah mal Balikpapan. Sedangkan istrinya sebagai seorang ibu rumah tangga. Pada subuh Jumat itu, Muhammad Yamin beserta istrinya Marwah dan si bungsu Aska berangkat mengantarkan kerabatnya menuju Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sipinggan, Balikpapan. Setelah mengantarkan kerabatnya ke bandara, mereka berencana langsung pulang. Ketika mobil Daihatsu Elah merah yang mereka tumpangi itu memasuki jalan menurun, mobil itu mulai melambat dan kemudian berhenti karena lampu merah menyala. Pukul 6:19 saat mereka masih berhenti menunggu lampu merah, dari arah belakang terdengar suara benturan yang sangat keras. Dan tak berselang lama terlihat sebuah truk tronton merah melaju kencang dari arah belakang, menabrak deretan motor yang sedang berhenti, kemudian menyambar mobil yang mereka tumpangi. Dari CCTV terlihat mobil keluarga Aska tumpangi terdorong kemudian menghantam 3 mobil di depannya, dan truk tersebut terus melaju menyeret mobil-mobil di depannya hingga kurang lebih 100 meter. Begitu cepat hal tersebut terjadi. "Tadi mobil aku melayang terbang. Aku terhimpit di kursi mobil. Kaca mobil sobek," kata Aska bercerita. Saat itu, menurut laporan kepolisian, terdapat belasan kendaraan rusak parah, terdiri dari 5 buah mobil dan 14 sepeda motor. Dan korbannya, 5 orang meninggal dunia, 4 orang luka parah, dan 26 orang luka ringan. Adapun supir tronton tersebut selamat dari kecelakaan itu. Apakah sebenarnya yang terjadi dan siapakah supir tronton itu? Namanya Muhammad Ali, 48 tahun, warga Jalan Tanjung Pura, RT 22, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Muhammad Ali memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan seorang istri. Kesehariannya selain seorang supir, Muhammad Ali juga seorang guru mengaji. Dia dikenal sebagai orang yang baik dan religius. Tak banyak bicara, namun santun dan murah senyum. Mariatun, istri Muhammad Ali, menceritakan, jika suaminya itu memang orang yang sabar, tidak banyak berbicara. Bapak itu gak banyak bicara orangnya. Ia mengajar ngaji anak-anak sudah lama.
Muhammad Ali juga ternyata mantan ketua RT di lingkungannya. Di tempat kerjanya sekarang, dia baru 1 tahun. Sebelumnya, Ali bekerja sebagai supir juga di perusahaan yang berbeda. Dan dipastikan ia sudah memiliki jam terbang yang lumayan sebagai seorang supir. Sehari sebelumnya, Ali mendapatkan tugas mengantarkan kapur pembersih air seberat 20 ton, dikemas ke dalam peti kemas ukuran 20 feet. Malamnya, Ali mengantarkan truk ke gudang untuk dilakukan proses loading, agar besok pagi dia tinggal jalan. Dan pada malam itu, truknya dalam kondisi baik-baik saja, tak ada hal yang mencurigakan, termasuk dari segi pengereman. Entah apa yang terjadi pada hari itu, dia bangun kesiangan. Dia terbangun di jam 4:30 pagi, di mana itu sangat mepet waktunya. Karena ada aturan yang berlaku, kendaraan besar dilarang masuk kota Balikpapan pada pukul 6:15, sehingga dia buru-buru berkemas dan menyiapkan semuanya, dan tak lupa pula dia sholat terlebih dahulu. Setelah semuanya siap, dia juga sempat mengecek kondisi mobil terlebih dahulu. Sekitar pukul 5 pagi dia keluar dari pul di Jalan Pulau Balang kilometer 13 Kelurahan Karangdoang, Kecamatan Balikpapan Utara, menuju Kampung Baru Balikpapan Barat. Saat itu dia masih optimis bisa sempat lewat kota Balikpapan sebelum jam 6 pagi. Sudah lebih dari 1 jam dia berkendara, namun belum juga sampai di tujuan. Sesampainya di depan Raja Wali Foto kilometer 0,5, dia mulai mengurangi persneling dari 4 ke 3 untuk mengurangi kecepatan karena postur jalan yang menurun. Dan dia mulai menekan rem secara perlahan. Namun, rem terasa berat saat itu, dan sesampainya di depan Bank Mandiri sekitar 200 meter dari persimpangan, dia injak rem lebih dalam. Namun rem terasa sangat berat dan tidak berfungsi. Truk tronton yang ia kemudikan terus melaju, dia pun mulai panik dan kebingungan. Apalagi saat itu persimpangan sedang lampu merah sehingga banyak kendaraan yang sedang berhenti. Di dalam kepanikannya, dia berusaha menurunkan persneling lagi, namun gagal. Malah persneling menjadi netral sehingga meluncur tak terkendali. Truk tronton yang ia kendarai menabrak puluhan kendaraan yang ada di depannya, termasuk mobil Daihatsu Ayla yang ditumpangi Muhammad Yamin beserta istri dan seorang anak bernama Aska yang berumur 4 tahun tersebut. Dari hal itu, pengemudi tronton Muhammad Ali langsung diamankan di kantor polisi dan dimintai keterangan. Muhammad Ali pun langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, terancam 5 dan 6 tahun penjara. Pada persidangan terakhir 7 Juli tahun 2022, Muhammad Ali divonis 9 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU yang menuntutnya 12 tahun. Menanggapi hal tersebut, Muhammad Ali memilih menerima putusan tersebut. Namun kabar duka pun terdengar dari keluarga Muhammad Yamin. Ia dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani kurang lebih 1 bulan perawatan di rumah sakit. Itu tadi kronologi kecelakaan yang terjadi di Kalimantan Timur yang terjadi akibat remblong. Banyak yang menyayangkan mengapa Muhammad Ali tak membanting setir ke sebelah kiri untuk menghindari kendaraan yang sedang berhenti. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.